Ladies and gentlemen, we have just landed at spot. Well. Timnas Indonesia akhirnya mampu memetik kemenangan pertama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan ketiga grup F, Kamis malam di SUGBK Senayan Jakarta, Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak Egy Maulana Fikri pada menit 52. Dengan hasil ini membuat Indonesia kini melesat ke peringkat kedua klasemen kedua sementara grup F. Dengan tambahan 3 poin ini, tim asuhan Shin Tae-yong kini mengoleksi nilai 4 dari 3 laga. Selisih 2 poin dengan pimpinan klasemen Irak tapi baru memainkan 2 laga. Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penampilan timnas yang bermain luar biasa dalam pertandingan yang didukungan penuh hampir 80.000 penonton yang memadati Stadion Kebanggaan Bangsa. Indonesia SUGBK Senayan Jakarta, alhamdulillah akhirnya kita memenangkan laga melawan Vietnam. Apresiasi kepada penampilan pemain yang tampil disiplin dalam pertandingan ini. Terima kasih juga penonton yang sudah datang langsung, maupun yang menyaksikan dari layar kaca serta doanya untuk kemenangan timnas, ujar Erick Thohir. Kemenangan ini yang pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjut Erick. Semoga pemain tetap konsisten, tidak lengah saat nanti bertanding ke Vietnam di pertemuan kedua. Tetap rendah hati, dan selalu fokus. Perjuangan masih panjang. Tak banyak waktu karena 26 Maret giliran kita yang akan tandang ke Vietnam. Jaga kondisi, disiplin, latihan yang keras. Ikuti semua instruksi dari pelatih. Buktikan kita bisa tampil baik juga di Vietnam nanti. Tentu kita ingin terus menjaga peluang bisa lolos ke fase berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Erick. Sebelumnya, pelatih timnas Shin Tae-yong mengaku sangat senang dengan raihan 3 poin yang didapatkan tim Merah Putih malam ini. Pelatih asal Korsel itu mengucapkan rasa terima kasih kepada anak-anak asuhnya yang sudah berjuang semaksimal mungkin melawan Vietnam. Diakuinya, tidak mudah bisa mengalahkan Vietnam yang bermain cukup baik selama pertandingan. Pertama-tama saya senang kami bisa menang melawan Vietnam. Saya sangat bangga kepada penampilan para pemain yang sudah bekerja keras, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Shin Tae-yong mengakui bahwa permainan timnas Indonesia kurang terutama di babak pertama. Karena itu, dia mencoba melakukan perubahan di babak kedua. Shin Tae-yong juga mengucapkan terima kasih kepada Vietnam yang sudah bermain baik dan memberikan hiburan kepada supporter. Setelah ini, tentu dia harus menyiapkan taktik lagi untuk melawan Vietnam. Hasil babak pertama Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alot, skuad Garuda masih tertahan 0-0, dan rotasi Shin Tae-yong babak kedua, berhasil. Egy Maulana Fikri sukses jebol gawang Nguyen, 1-0 untuk Indonesia. Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di matchday ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, yang dihadapkan duel sengit kini masih ditahan imbang 0-0. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peluang emas didapat Timnas Indonesia untuk mencetak gol, tetapi sayang gagal dimanfaatkan dengan baik, Vietnam langsung tampil menyerang di awal laga. Tetapi, JITZCS tampil solid di lini pertahanan sehingga gawang Timnas Indonesia masih aman tak kebobolan. Pada menit ke-11, Vietnam dapat peluang emas lewat aksi Nguyen Din Buk. Tetapi, bola tendangannya masih melebar dari gawang Timnas Indonesia, terus digempur serangan, Timnas Indonesia sendiri tak tinggal diam. Hoki Caraka CS terus berupaya membangun serangan balik ke gawang tim tamu, tetapi upaya demi upaya mereka masih menemukan kebuntuan.
Masuk menit ke-20, serangan berbahaya kembali datang ke gawang timnas Indonesia lewat aksi Nguyen Hoang Det. Beruntung, Nathan Choeon bisa dengan sigap menghentikan serangan tersebut. Live streaming timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk membuka peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus mengalahkan Vietnam 2 kali pada 21 dan 26 Maret 2024. Live streaming timnas Indonesia versus timnas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat klik di sini. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang pada laga ini. Sebab, jika imbang atau bahkan kalah, kans timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengecil. Setelah melalui 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia terbenam di dasar klasemen dengan 1 angka. Skuad Garuda terpaut 5 angka dari Irak di puncak klasemen. Sementara dengan timnas Vietnam di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga, timnas Indonesia tertinggal 2 angka. Karena itu, hanya kemenangan yang akan meroketkan posisi skuad asuhan Shin Tae-yong. Jika menang atas timnas Vietnam, timnas Indonesia akan naik ke urutan 2 klasemen grup F dengan 4 poin. Timnas Indonesia akan unggul 1 angka dari timnas Vietnam di posisi 3. Lantas, bagaimana dengan 2 rival lain di grup F, yakni Irak dan Filipina? Kedua tim akan bertemu di Stadion Internasional Basra pada Jumat, 22 Maret 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sumpah Janji Setia Pewarganegaraan Republik Indonesia. Jabatan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, serta pengambilan sumpah notaris, Kamis, 21 Maret 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, serta pengambilan sumpah notaris, 21 Maret 2024 dimulai. Kogure Kira Wijaya, Nastasia Irvina Ryder, Ngozi Lilian Okafor, Oktaviana Melani, Wanda Ros Gosan Badan Fungsional Arsi Paris di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Janji Setia Pewarganegaraan oleh Kepala Kantor Wilayah. Bersediakah saudara-saudari bersumpah menurut agama masing-masing? Sebelum pengambilan sumpah ini, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang harus ditepati dengan segala keikhlasan. Bagi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan. Daftar susunan pemain baru dari Timnas Indonesia versus Vietnam. Termasuk para wajah baru yang opsi untuk lini tengah kemungkinan akan dipercayakan kepada Jay Itzes bersama Justin Hubner. Duet kedua pemain di posisi tengah dirasa sangat ideal.
Jika terrealisasi, Jay Itzes bakal melakoni debutnya. Sementara di kiri kemungkinan Nathan Choeaon akan menjalani debutnya. Kan mewarnai starting line up timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Duel antar musuh bebuyutan Asia Tenggara bakal tersaji antara timnas Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia versus Vietnam akan melanjutkan laga penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Duel dua tim penuh rivalitas tinggi ini akan terhampar di Stadion GBK Kamis 21 Maret 2024 kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mempunyai beberapa opsi pemain yang bisa diturunkan pada laga melawan Vietnam nanti. Di lini tengah Ivar Jenner akan menjadi pilihan utama mengingat performa terakhir bersama timnas di Piala Asia, pemain Jong Utrecht tersebut berhasil membuat stabil dan perkembangan dalam penguasaan bola di lini tengah. Ivar kemungkinan akan bertandem dengan Marcelino Ferdinand yang diberikan kebebasan dalam berkreasi. Adapun sosok gelandang selanjutnya yang bisa diandalkan yakni Tom Haye. Ya, bisa saja pemain SC Heerenveen tersebut menjalani debutnya bersama timnas. Di lini depan juga banyak opsi bagi ST. Ragnar Oratmangoen yang merupakan satu dari sederet pemain yang baru dinaturalisasi bisa saja menjalani debutnya. Mengingat lini depan timnas sangat membutuhkan pemain yang berkarakter dalam penyelesaian akhir. Kemudian Rafael Struijk dan Witan Sulaiman kemungkinan kembali mendapat kepercayaan dari ST untuk posisi penyerang sayap. Di posisi kiper tak adaannya nama Hernando membuat Nadeo Argawinata akan menjadi pilihan utama. Pengalaman Nadeo tentunya diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi lini belakang timnas. Di posisi belakang seperti diketahui timnas harus kehilangan Jordi Amat dan Elkan Bagot. Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang jika ingin tetap memperpanjang nafas peluang lolos ke putaran berikutnya grup F kualifikasi Piala Dunia. Indonesia baru mengemas 1 poin dari sekali kalah melawan Irak dan sekali imbang melawan Filipina. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen gabung, timnas Indonesia jadi timnas termahal di Asia Tenggara. Timnas Indonesia menjadi timnas paling mahal di kawasan Asia Tenggara setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses naturalisasi keduanya telah terselesaikan dengan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada hari Senin 18 Maret.